Raymond membalik badannya dan mengitarkan pandangannya, lalu melolong keras. Ayahku betul? Bagaimana caranya keluarga Rak, apalagi yang tinggal di Goriston, bisa memiliki raksil dengan nilai ratusan miliar dolar? Jika mereka selama ini saja terkadang berhutang sama kami, lantas bagaimana ceritanya mereka bisa memiliki raksil? Mustahil. Kini semua perhatian pun tertuju kepada ayah dan anak itu. Tuan Warren Harvard cukup identik pada hari ini karena penampilannya yang cukup semarak. Di semua jari tangannya ada belasan cincin, mulai dari perak, emas, hingga berlian. Di tengah motif tengkorak di jari tangan itu, terdapat batu mahal ratusan ribu dolar berwarna-warni seperti pelangi. Sengaja Tuan Warren Harvard menyilangkan tangannya di dada dan memamerkan semuanya. Semua perhiasan di jemarinya tersebut bisa untuk membeli satu villa mewah plus semua isi di dalamnya. Dengan sombongnya Tuan Warren Harvard berdiri dan membusungkan dada. Bank mana yang mau meminjamkan duit ratusan miliar dolar kepada keluarga Rak? Tanya Tuan Warren lalu mendengus jijik. Gayanya yang asli mulai keluar. Dia menggosok zamrud yang melekat di jari kelingking kirinya lalu berkata, batu bara 1 juta dolar saja mereka sering termegap-megap napasnya, mengemis sama kami. Padahal, nyatanya tidak seperti itu juga. Keluarga Rak bukan mengemis, tapi seperti customer pada umumnya. Hanya saja karena keluarga Harvard congkak, makanya keluarga Rak meminta seperti memelas. Faktanya adalah keluarga Rak hanya terpaksa menahan beban memalukan. Kemudian, Tuan Warren melepaskan cincin bermata Rak diamond dari jari manis sebelah kirinya, sengaja mengangkatnya ke atas dan memperlihatkannya kepada orang-orang. Dari jarak 50 meter, kiloannya tetap tampak. Orang yang berada di luar kebun pun terpana melihat keindahannya. Tuan Warren Harvard menatap red diamondnya, lalu berkata, 1 biji batu merah ini setara dengan setengah rasa kasihan buat mereka. Sungguh mengherankan jika keluarga Rak yang begitu menyedihkan bisa memiliki raksil. Raymond Harvard bertepuk tangan seorang diri, memutar badannya, sambil memasang tatapan remeh tatkala melihat wajah Marvin dan keluarganya. Saat ini, semua tamu undangan bergeming mendengarkan khutbah pedas dari sang konglomerat Michelin. Hilauan pelangi di jemarinya dan seolah ada lampu neon di dadanya. Karena kalung 5 juta dolar itu pun menjadikannya lebih semarak. Tuan Warren Harvard tidak perlu menggunakan mikrofon karena suaranya besar menggelegar. Dia mengawasi anggota keluarga Winston dan berkata, Derek Winston, pekiknya, mentang-mentang kau baru mendapat sedikit bantuan dari Raksil, lantas bangga sekali. Kau lupa daratan? Bertahun-tahun Winsel mengemis kepada kami, setelah itu kalian sombong menjelek-jelekan keluarga Harvard. Emosi penonton berfluktuasi. Sekarang mereka dipaksa tegang. Jika Tuan Besar Harvard sudah marah, tak ada berani yang protes, bahkan semut pun berhenti berjalan. Kalian keluarga Winston lupa diri. Selama ini, jika kalian sedang krisis, kalian larinya ke siapa? Padahal, bantuan dari mereka tak banyak-banyak juga, masih tetap serba dibatasi. Winsel tetap di bawah ketiak Harvard Corp, tak berkutik seperti keledai yang patah kaki satu, namun dipaksa menurut. Ada urat halus mencuat di dahi milik Tuan Warren. Emosinya meledak. Winsel tidak pernah berkembang dari perusahaan migas lain di Michelin. Mana sumber minyak baru kalian, ha? Tidak ada pergerakan apapun kecuali hanya mengharap minyak mentah dari orang lain. Pebisnis macam apa kau? Derek, cecarnya dengan suara menggetarkan. Penonton makin tegang. Parah, tuan rumah habis kena bantai. Tuan Warren mendengus remeh kala mengawasi wajah Russell yang tengah duduk di sebelah istrinya. Russell Winston, kau baru saja ditunjuk sebagai presiden direktur di perusahaan migas mini itu. Tapi gayamu sudah seperti Godzilla. Raymond menunjuknya sambil mengawas bengis. Kau bukan pria yang bisa diajak bekerja sama dengan baik. Russell, kau tidak bisa diandalkan. Sekarang, kau malah memuji si mantan napi tidak berguna itu. Kau biarkan adikmu, keluargamu, bahkan bisnis kecil keluarga Winston diambang kehancuran. Kau payah. Situasi pun memanas. Jika dua orang itu terus dibiarkan berkoar, cara meriah ini bisa kacau. Ketika tidak ada satupun, termasuk Derek dan Russell, yang berani membalas argumen mereka. Maka Marvin Rak yang turun gunung. Marvin menghela napas kasar, berdiri, merapikan jasnya,
lalu naik ke atas panggung. Dia mendekatkan mic dan berkata santai dengan senyuman, "Tamu spesial yang kami hormati, Tuan Warren Harvard dan putranya Raymond Harvard. Sudah cukup orasi kalian berdua, silakan kembali duduk di kursi. Hari ini tidak ada di susunan acara kata sambutan atau pidato yang disampaikan oleh keluarga Harvard. Hari ini kalian berdua cukup duduk manis, makan minum, dan menikmati acara." Semua mata pun tertuju kepada Marvin Rack. Suspens menurun lagi. Marvin mengawasi para tamu undangan dan berkata tegas, "Hari ini harus kita akui bahwa bisnis keluarga Harvard tetap nomor satu. Tidak ada yang lebih besar dari Harvard Corp di negeri ini." Semua orang sepakat, dan Tuan Warren pun manggut-manggut bangga. Marvin tersenyum tipis, tapi tidak bakal lama lagi, Harvard Corp akan tersingkir. "Tunggu saja," Marvin berkata dengan sangat dingin, sehingga membuat para tamu undangan terperanjat heran. Mereka pikir Marvin Rack hanya bercanda untuk mendinginkan suasana. Dia cuma bermaksud menghilangkan ketegangan yang terjadi barusan. Marvin meluaskan pandangannya dan berkata, "Jika di antara kita tidak sepakat bahwa keluarga Rack dan keluarga Winston tidak layak maju, apalagi mau menyanyi bisnis keluarga Harvard, ya sah-sah saja, silakan berkomentar dengan pemikiran masing-masing. Kami tidak melarang atas apa pendapat kalian." Kemudian Marvin mengawasi wajah dua orang itu. "Namun yang pasti, ingat baik-baik omonganku, pasti akan ada nama lain yang bakal menggeser nama besar Harvard. Tuan Warren, saya tahu bahwa Anda pusing memikirkan pembangkit listrik milik Anda, bukan?" Tuan Warren tersentak kaget, lalu terus membaca mata Marvin. "Sekalian saya mau promosi kepada kalian semua di sini. 3 hari lagi akan ada seminar akbar di Universitas Gloristone, temanya tentang bahan bakar pengganti batu bara dan uranium. Dan khusus kepada Tuan Warren dan Raymond, kalian berdua harus hadir, karena pembicaranya adalah saya sendiri, Marvin Rack. Nanti semua orang akan mengakui bahwa Mr. 25 bukanlah bahan untuk alat pemusnah massal. Akan tetapi bahan bakar baru yang sangat diperlukan oleh orang banyak, tentunya Mr. 25 akan menjadi momok menakutkan bagi keluarga Harvard." Marvin tersenyum renyah. "Akan ada masanya di mana kalian berada di bawah nantinya, Tuan Warren," ucapnya dingin. Tuan Warren Harvard menyandarkan punggungnya seraya mengoles dagu. Anak itu tidak bercanda. Matanya mengobarkan semangat yang dulu diangkat oleh banyak orang. Apakah dia akan mewujudkan mimpi yang mustahil itu?